Ya, shalom jemaat Tuhan. Selamat Paskah. Selamat Kalau saya Paskah. bilang selamat Paskah, jemaat juga bilang selamat Paskah. Karena kita harus bersuka cita karena ini adalah hari kemenangan kita umat Kristen. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Puji Tuhan ya. Pada kesempatan Paskah ini adalah sebuah kesempatan kita memperingati tentang kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan lewat kebangkitannya, bahwa Dia Allah yang berkuasa atas kematian. Dan pada kesempatan ini saya mau ajak jemaat Tuhan kita memaknai Paskah itu yang saya pilih dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang 10. Silakan jemaat Tuhan kita membuka kitab ini dan membacakannya secara responsorial. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap. Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, kalau jemaat Tuhan sudah temukan silakan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini kebangkitan Yesus. Saya bacakan ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu tetap ketakutan dan menjadi seperti orang-orangnya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berada. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari bukit itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari ke tempat-tempat yang diberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagai firman Tuhan adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan dengan tema makna Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa yang kita maknai sebagai hari Paskah. Hari Jumat Agung yang telah berlalu, kita sama-sama menghayati dengan ada rasa sedih. Rasa sedihnya adalah ketika kita melihat, ketika kita menghayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita, disesah, dicambuk, dan dia memikul salib sampai ke bukit Golgota dengan penuh penderitaan, di mana dia mengalami luka-luka yang sangat luar biasa, dan dia bersedia dengan penuh kasih menanggung luka-luka yang dia tanggung pada tubuhnya sampai dia digantung di kayu salib di hari Jumat Agung. Dan dalam keadaan sebagai manusia kita bisa melihat bahwa Yesus mengalami kematian, tetapi kematian bukanlah akhir dari kehidupan Yesus, karena di hari Minggu ini tepat di mana Tuhan Yesus bangkit yang kita peringati sebagai hari Paskah. Bapak Ibu Saudara, hari Paskah adalah sebuah hari kemenangan bagi kita umat Kristen. Bukan lagi hari duka cita, bukan lagi hari yang dipenuhi dengan tangisan air mata, tetapi kita bersama-sama menghayati tentang hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Dan untuk memaknai Paskah ini,
kita sama-sama akan belajar bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah orang-orang pertama yang datang ke kubur Yesus di hari Minggu Paskah, di pagi yang sangat buta atau pagi yang masih gelap. Mereka memilih untuk datang ke kubur Yesus karena mereka ingin meminyaki jenazah mayat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka ingin pergi ke kubur itu, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, di mana seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu yang menutupi pintu kubur Yesus pada waktu itu. Malaikat itu menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Dan malaikat itulah yang menyambut kedatangan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa ini kita melihat bahwa bukan Simon Petrus, bukan Yohanes, bukan murid-murid yang lain yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang datang ke kubur Yesus di hari yang sangat agung, yaitu hari Paskah pada waktu itu, tepatnya di hari Minggu. Tetapi perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus yang sangat mereka cinta, Yesus yang sangat mereka sayangi, tidak ada di kubur itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa memaknai peristiwa Paskah ini. Dan saya membagikan Bapak Ibu Saudara yang boleh kita sama-sama terima menjadi poin yang pertama. Poin yang pertama yang menjadi makna Paskah untuk kita, yaitu Tuhan Yesus menang mengalahkan kematian. Itu saya simpulkan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di mana malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, kata malaikat, memberikan bukti nyata seperti yang sudah Yesus katakan sebelum dia disalibkan, bahwa Yesus walaupun dia mati di kayu salib, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga bertepatan di hari Minggu, dan itulah hari Paskah. Malaikat menunjukkan tempat di mana jenazah Yesus yang sudah dibaringkan dalam kubur itu ternyata kosong, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah bukti bahwa Tuhan Yesus menang mengalahkan kematian. Bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan Yesus. Kematian sesungguhnya adalah pintu menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi dengan tubuh surgawi yang abadi dan yang sempurna, yang Yesus kenakan, yang Yesus miliki di hari Paskah, tepatnya di hari Minggu ketika dia bangkit. Dan itu adalah sebuah gambaran, Bapak Ibu Saudara, sebuah bukti nyata bahwa ketika kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mati, kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Yesus pun dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak menghindari yang namanya kematian. Dia mengalami kematian yang sama dengan yang dialami oleh semua manusia, keturunan Adam dan Hawa, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pasti akan mati, Bapak Ibu, tinggal tunggu waktunya kapan. Yesus sudah dahulu mengalami kematian dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dia bangkit pada hari Minggu Paskah. Dan ini adalah sebuah pengharapan kita orang-orang Kristen, bahwa ketika kita mati, kita akan dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit dengan kuasa ilahi, dengan kuasanya yang maha besar. Sebagai bukti dia adalah Allah yang hidup. Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah juga yang kita alami ketika kita mati. Kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang baru, yang abadi. Tuhan Yesus bangkit tidak menggunakan tubuh yang seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Tubuh yang seperti kita ini kan akan kembali menjadi debu tanah, akan kembali menjadi debu tanah ketika kita mati. Tuhan Yesus tidak mengenakan tubuh seperti itu ketika dia bangkit, tapi dia mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi yang abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian yang akan kita alami itu bukanlah akhir segalanya, tetapi itu adalah pintu menuju kehidupan yang baru. Sama seperti Tuhan Yesus
yang hidup dengan kebangkitannya dari kematian pada hari Paskah. Itu poin yang pertama dalam ayat 5 sampai ayat 6 yang menjadi makna Paskah bagi kita. Bahwa janganlah kita bersedih Bapak Ibu, tetapi seharusnya kita bersukacita bahwa kita akan mengalami hal yang sama seperti Yesus, yaitu bangkit dari kematian Bapak Ibu dengan tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan surgawi yang pasti kita akan terima nanti. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang menjadi makna Paskah untuk kita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang harus diberitakan. Itu saya simpulkan dalam ayat 8 menjadi poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketika perempuan-perempuan yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain telah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus telah bangkit, maka mereka mendapatkan pesan dari malaikat supaya mereka pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dan malaikat juga memberitahukan bahwa Yesus mendahului mereka di Galilea, karena di sanalah mereka akan menjumpai Tuhan Yesus. Di sanalah murid-murid akan menemui Tuhan Yesus. Respon Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ketika mendengar pesan malaikat itu, mereka segera pergi Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pekerjaan rohani Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa tidak hanya Maria Magdalena dan Maria yang lainnya yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita punya tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Tanggung jawab bersama itu adalah kita harus memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak hanya kematian Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan pada hari Jumat Agung, tetapi kebangkitannya di hari Paskah kita harus beritakan Bapak Ibu. Karena di hari Paskah itulah Tuhan Yesus bangkit, dan kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Allah yang kita agungkan yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Kita harus beritakan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Beritakan kepada keluarga kita, beritakan kepada kerabat kita dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sayangi dan yang kita kasihi. Beritakanlah kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit, dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kebenaran yang sejati yang harus kita beritakan. Bahwa tidaklah sia-sia kita percaya kepada Yesus, tidaklah sia-sia kita mengandalkan Yesus dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena Dia 100% adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit Bapak Ibu Saudara, dan kita harus beritakan peristiwa itu. Itu menjadi poin yang kedua yang menjadi makna Paskah yang saya simpulkan dalam ayat yang ke-8. Dan poin yang ketiga menjadi makna Paskah yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus adalah Allah yang hidup dan layak disembah. Dalam ayat yang 9 itu menjadi poin yang ketiga. Tuhan Yesus berkenan untuk menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lainnya yang telah menjenguk, yang telah menengok kubur Yesus, tapi mereka tidak mendapati Tuhan Yesus di kubur yang kosong itu. Sebelum Maria Magdalena dan Maria yang lain itu menemui murid-murid Yesus, terlebih dahulu Tuhan Yesus menjumpai mereka dalam ayat yang ke-9. Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Yesus yang menjumpai mereka pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini Bapak Ibu Saudara? Yang mereka lakukan adalah mereka mendekati Yesus, memeluk kaki Yesus, dan menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara, perempuan-perempuan yang pada zaman itu dianggap oleh kaum Yahudi adalah kaum yang lemah. Menurut pandangan orang-orang Yahudi, perempuan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, bahkan tidak dihargai. Siapa sangka makhluk yang direndahkan oleh manusia pada zaman itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berbahagia, yang sangat istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena mereka lah yang
pertama yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu. Bukan laki-laki yang notabene yang kebanyakan adalah murid-murid Yesus itu. Petrus dan murid-murid yang lain, mereka masih berduka cita, mereka masih sedih. Saking sedihnya, Bapak Ibu, mereka tidak kepikiran untuk ikut Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Yesus untuk meminyaki jenazah Yesus. Justru yang datang ke kubur Yesus adalah perempuan, bukan laki-laki. Sekalipun Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tidak sempat menjumpai Yesus di kubur yang kosong itu, tetapi sebelum mereka memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya dalam perjalanan, Yesus bersedia menghargai mereka, menghargai kebaikan mereka yang sangat mulia yang mau datang ke kubur Yesus tadi. Yesus pertama kali menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya terlebih dahulu kepada perempuan-perempuan itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka menjadi saksi yang pertama yang melihat Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, di mata Yesus, perempuan itu bukan makhluk yang lemah. Sekalipun pada zaman itu manusia sangat direndahkan, sekalipun pada zaman itu perempuan adalah makhluk yang sangat direndahkan. Manusia menganggap pada waktu itu perempuan adalah makhluk yang lemah. Tetapi Yesus tidak menganggap perempuan-perempuan itu makhluk lemah. Tetapi Yesus menghargai dan sangat mengasihi perempuan-perempuan yang direndahkan oleh pandangan manusia pada zaman itu. Malah perempuan-perempuanlah yang menjadi saksi pertama yang Tuhan Yesus perkenankan untuk melihat kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lemah di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Tidak ada yang rendah di hadapan Tuhan. Sekalipun itu adalah perempuan yang dianggap lemah oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, untuk kita yang hadir saat ini, untuk setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus, jikalaupun di antara kita ada yang dianggap rendah di mata manusia, dianggap lemah di mata manusia, bahkan tidak dihargai oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik untuk Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu direndahkan, diremehkan, tidak dihargai oleh siapapun, Tuhan Yesus menganggap Bapak Ibu Saudara semua ini adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan Yesus, bahkan sangat dikasihi dan sayangi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memandang kita sebagai orang-orang yang sangat berharga di matanya, yang sangat berharga di hatinya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun manusia tidak menghargai kita, sekalipun manusia di luar sana merendahkan kita, meremehkan kita, hanya karena memandang kita bukanlah apa-apa, menganggap kita bahwa kita ini adalah orang yang biasa saja, bahwa kita tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan apa-apa. Mungkin itu menjadi alasan kita direndahkan. Mungkin itu juga menjadi alasan kita diremehkan, Bapak Ibu Saudara, oleh orang-orang di luar sana. Tetapi Yesus menerima kita apa adanya, Bapak Ibu. Dan inilah yang Yesus lakukan kepada perempuan-perempuan tadi. Tuhan Yesus itu tidak seperti manusia yang ada di sekitar kita, yang bisa merendahkan kita, yang meremehkan kita. Kalau kita tidak punya jabatan, kalau kita tidak punya banyak harta, kita direndahkan oleh orang-orang di luar sana. Tetapi tidak seperti pandangan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Inilah pandangan Sang Allah yang sempurna, Sang Allah yang hidup, Sang Allah yang agung, yaitu Yesus. Dia tidak memandang rendah kita. Dia menerima kita apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita manusia biasa yang dianggap rendah oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya yang bersukacita mendapatkan kesempatan melihat kebangkitan Yesus, mereka melakukan hal yang tepat dan benar, yaitu mereka menyembah Tuhan Yesus, mereka mendekati Yesus, memeluk kaki Yesus, dan menyembah Yesus. Lewat hal ini kita harus memahami juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang harus kita sembah, yang harus kita hormati dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus, pribadi yang agung, yang sempurna itu.
yang telah bangkit, yang kita peringati di hari Paskah ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Allah yang hidup, yang harus kita hormati, yang harus kita sembah, yang harus kita layani, yang harus kita teladani, yang harus kita andalkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sangat sempurna, sangat lengkap. Oleh karena itu, marilah kita menghormati Tuhan Yesus dalam hidup ini. Janganlah kita sangkal Yesus, janganlah kita mengkhianati Yesus seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Janganlah kita menyangkal Yesus seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Tapi puji Tuhan, Simon Petrus bertobat dan dia diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Selama kita masih hidup di dunia yang sementara ini, apakah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita korbankan untuk Yesus yang harus kita hormati? Apakah yang selama ini yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan, yang sudah Bapak Ibu berikan untuk melayani Tuhan Yesus yang telah bangkit itu dan yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus sudah memberkati kita, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, yang telah menyelamatkan kita dan yang telah memberikan kemenangan kepada kita, yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, yang telah melepaskan kita dari kutuk kematian? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Inilah makna Paskah yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita memaknai Paskah ini dengan hati yang semakin lebih mengasihi Tuhan Yesus, hati yang semakin menghormati Tuhan Yesus, dan lakukanlah semua hal yang berkenan di hadapannya sebagai respon kita atas pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari salib dan yang telah memberikan kemenangan untuk kita di hari Paskah, yaitu kemenangan bahwa kita pasti menerima hidup yang kekal, hidup yang abadi sama seperti Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan menjadi makna Paskah untuk kita semua. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna dan yang hidup, yang adalah juru selamat kami, yang adalah sumber pengharapan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat peristiwa Paskah yang kami peringati dan yang telah kami saksikan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami menemukan bahwa Tuhan Yesus Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit atas kematian, yang telah mengalahkan kematian. Dan peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung ini perlu untuk kami beritakan dan perlu untuk kami kumandangkan dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan juga lewat kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa kami harus menghormati Engkau Tuhan Yesus dengan menyembah-Mu seumur hidup kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan semua untuk kita bersama-sama berdiri, kita menghormati Tuhan Yesus, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat, sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kau langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WR, saya persilakan.